Gereja Salvasi Bojosari. Shalom. Seperti biasa kita masih mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, dan saya akan memandu dari tempat ini. Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita serahkan ibadah yang ke dalam tangan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita berasal daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah Allah di tengah-tengah kami semuanya, sehingga kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Selamat pagi, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naik sepujian berkat Tuhan. Terima
Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Paskah buat jemaat semuanya, termasuk juga jemaat yang saat ini sedang beribadah bersama-sama secara live streaming. Pagi hari ini, di hari Paskah ini, kita boleh merenungkan tentang kebangkitan Yesus. Perikop yang saya ambil adalah dari Matius pasal 28, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya nanti lebih lanjut di rumah. Pagi hari ini di dalam penekanan firman Tuhan saya akan membaca ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Berbunyi demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan, seseorang bisa berjanji dan janjinya bisa begitu indah. Setiap orang bisa mengatakan janji apapun. Akan tetapi janji yang dikatakan, bahkan begitu indahnya janji itu dikatakan, belum tentu juga orang itu bisa memastikan pasti akan melakukannya. Janji itu yang penting bukan betapa indah kata-katanya, bukan betapa panjang kalimatnya. Janji itu yang penting adalah ditepati atau tidak. Seringkali muncul istilah akhirnya yang disebut dengan PHP, pemberi harapan palsu. Yang hari-hari ini mungkin kebanyakan dari kita tidak asing dengan kata-kata PHP itu. Ya, pemberi harapan palsu. Artinya apa? Wah, mengumbar janji, memberikan harapan dengan kata-kata yang indah. Wah, memberikan kata-kata yang tinggi-tinggi. Tetapi tidak ada wujudnya. Palsu, kosong. Di hari Paskah ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus dialah satu-satunya yang dapat memberi harapan pasti. Maka di hari Paskah ini kita boleh maknai dari yang PHP pemberi harapan palsu. Di hari Paskah ini kita lihat Tuhan Yesus pemberi harapan pasti. Boleh disingkat sama dengan PHP-nya, tetapi beda. Saya mungkin seringkali memberikan sebuah harapan-harapan yang palsu, yang hanya bisa berbicara tapi tidak bisa menepati. Yesus juga memberi PHP. Beda artinya, yaitu pemberi harapan pasti. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 28 ini, di hari pertama minggu itu, konteks itu sedang berbicara hari pertama pada zaman Tuhan Yesus itu yang kita lihat hari ini sebetulnya adalah hari Minggu. Bagi orang Yahudi, Sabat itu sebetulnya adalah Sabtu di tanggalan kita. Maka untuk itulah kita merayakan Paskah hari Minggu. Karena kita mengatakan hari pertama minggu itu yang dimaksud adalah hari Minggu.
Nah, di hari pertama itu Maria dan juga Maria Magdalena, Maria yang lain itu pergi ke kubur bukan untuk melihat janji Yesus yang sudah pernah dikatakan ada hari ketiga akan bangkit. Enggak. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur itu dengan pemikiran Yesus mati. Di dalam kesedihan, di dalam keputusasaan, di dalam kefrustasian, mereka pergi ke kubur untuk meminyaki jasad pada Yesus. Yang ada di dalam benak dan pikiran mereka, Yesus mati. Itu pun yang juga ada di dalam benak dan pikiran para murid-muridnya. Maka para muridnya itu ada dalam kondisi frustasi, hilang pengharapan, di dalam kondisi takut. Dan seakan-akan, ya ternyata Mesias itu tidak ada. Itu yang ada di hati murid-murid di pagi itu. Termasuk juga Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Akan tetapi sebuah peristiwa yang besar di hari itu terjadi. Yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu melihat kubur kosong. Nah, kubur kosong itu memberikan makna bahwa sesungguhnya yang ada di benak mereka itu tidaklah benar. Yang ada di benak mereka bahwa Yesus mati itu ternyata dibuktikan salah. Dan apa yang pernah dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, aku akan disalibkan pada hari ketiga bangkit. Dan kalau bahkan Bapak Ibu Saudara sekarang perhatikan di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32, Yesus pun juga berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu pun di hari itu digenapi. Jemaat Tuhan, pada pagi hari dalam sukacita Paskah ini, kita boleh melihat sebuah arti makna. Bahwa apa yang ada di dalam benak murid-muridnya, oleh karena kesedihan, ketakutan, oleh karena apa yang dilihat di mata itu, ternyata belum tentu benar. Bagi murid-muridnya pada waktu itu, Yesusku mati, guruku mati, aduh aku tidak ada pengharapan, aduh aku hilang pengharapan, aduh aku tidak punya sandaran, aku tidak punya pegangan. Wah, seperti orang yang tidak tahu arah dan tujuan. Pakai bahasa anak-anak gaul sekarang, anak-anak milenial, murid-muridnya tidak bisa move on. Tetapi dengan peristiwa kubur yang kosong itu membuktikan itu salah, yang benar ucapan Yesus. Maka kubur kosong ini, peristiwa Paskah ini membuktikan bahwa Yesuslah adalah Tuhan. Karena dialah yang bisa menepati janji dengan pasti. Pemberi harapan pasti ini yaitu Yesus ini. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati. Itu memberikan makna bahwa dia menang atas maut. Dan kemenangan atas maut itu diberikan buat saya dan saudara. Sehingga kita pun juga boleh mengalami kemenangan bukan oleh karena kehebatan kita. Karena yang bangkit dari antara orang mati adalah Yesus. Maka kemenangan Yesus itu juga menjadi kemenangan kita ketika kita boleh percaya kepada Dia. Peristiwa Paskah ini juga boleh melihat bahwa yang Tuhan Yesus ucapkan itu pasti ya dan amin. Kalau Yesus mengatakan dia akan bangkit dari antara orang mati, dan itu dibuktikan oleh Maria Magdalena dan Maria, dan bahkan juga dibuktikan oleh murid-murid yang lain, maka janji Yesus akan menyertai kita senantiasa, itu pun ya dan amin. Dan itu pun juga telah digenapinya, bahwa kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, itu Roh Kudusnya hadir memenuhi kehidupan saya dan saudara. Maka sampai hari ini pun sesungguhnya Yesus itu beserta dengan saya dan saudara. Kalau dia sudah menepati segala sesuatu yang sudah dinubuatkan dan bahkan yang dia katakan, dia sudah katakan itu dan dia penuhi. Maka hari ini pun ketika Yesus berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa, itu ya dan amin. Dan kalau kita melihat bahkan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu tidak hanya sekedar diberitahu oleh malaikat, ketika mereka hendak memberitahu kepada murid-muridnya, di situ dicatat perasaan mereka pun juga masih bercampur aduk.
antara takut, antara sukacita. Sederhananya seperti hari ini ketika kita menerima sesuatu yang luar biasa, kadang-kadang kita berpikir gini, apa ya benar, pakai bahasa Surabayanya. Ya benar, tapi apa ya? Jadi antara ya dan tidak, antara percaya dan tidak percaya. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ada di posisi percaya, tidak percaya. Percaya karena kuburnya kosong, tidak percaya, ya dikatakan tadi itu malaikat benar. Kalau enggak, kalau dicuri orang gimana? Jadi masih bercampur aduk sampai di suatu titik Yesus menjumpai mereka berdua. Di situ mereka boleh melihat dan disitulah mereka tersungkur memeluk kakinya dan menyembah Dia. Jemaat Tuhan, yang ingin saya bagikan bagi kita semua, khususnya di tahun 2020 ini. Di tengah-tengah kondisi COVID-19, wabah COVID-19 ini. Mungkin baru pertama di dalam kehidupan kita merayakan Paskah harus di rumah masing-masing. Tidak bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa saling berbagi telur, mungkin kita harus menjaga jarak supaya wabah ini tidak semakin parah. Dan wabah COVID-19 ini bahkan juga mungkin membuat kita menjadi takut, cemas, khawatir. Hari-hari ke depan apakah lebih baik atau bahkan lebih buruk. Berita yang kita terima bahwa yang terkena virus COVID-19 bukannya menurun, malah semakin naik. Apa-apa langka. Kalau dikatakan, wah kita harus bisa menjaga tubuh kita dengan minum vitamin. Hari ini mau jaga gimana? Vitamin aja juga langka. Kita harus melindungi diri dengan hand sanitizer, dengan alkohol dan sebagainya, itu pun juga langka. Mulai kepanikan. Di tengah-tengah seperti ini, kita mungkin mulai khawatir, takut, dan mungkin juga mulai frustasi. Terlintaslah di benak kepikiran kita, ya Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Tuhan, kenapa seakan Engkau diam? Saudara, kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, tidak ada yang namanya kebetulan atau kecelakaan. Ada karya Allah yang melebihi segala akal dan pikiran kita yang kita juga tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Tetapi ingatlah ini. Kalau Tuhan izinkan kita sampai hari ini itu masih bernafas dan masih boleh mengikuti ibadah Paskah meskipun harus dengan live streaming, itu berarti Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Karena Dialah PHP, pemberi harapan pasti, yang sudah bangkit, yang sudah menyertai kita. Maka hari ini ketika Tuhan Yesus memberikan perkataan pada para wanita itu, jangan takut. Demikian juga mari kita diteguhkan, jangan takut. Kenapa? Karena Dialah yang memegang kehidupan kita. Dialah yang sudah menyelesaikan masalah yang jauh lebih vital daripada masalah COVID, yaitu kehidupan setelah kematian, yaitu kekekalan. Yesus sudah selesaikan bagiku dan bagimu. Maka ketika COVID ini menyerang, mungkin kita harus mengakhiri hidup terkena wabah COVID tersebut. Namun hal itu tidak akan bisa membuat kita mengalami keterpisahan kekal. Ketika saya dan saudara boleh juga menerima kemenangan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia. COVID-19 mungkin hanya bisa membinasakan tubuh jasmani kita. Tapi ingatlah, COVID-19 tidak pernah bisa membinasakan roh dan kekekalan kita. Karena itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini mari kita boleh kembali diingatkan
bahwa Yesus adalah Tuhan, dialah yang memberi harapan pasti dan dia sudah memberikan harapan itu di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Maka dialah sumber pegangan kehidupan kita. Hari ke depan bisa saja semakin buruk, tapi jangan membuat kita akhirnya hilang pegangan di dalam kehidupan ini. Keekonomian, relasi, pekerjaan mungkin akan terhilang satu demi satu. Tapi ingatlah, pegang Yesus. Karena dialah yang dapat menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dan itu berbicara kehidupan yang tidak dapat hilang untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, seperti Rasul Paulus mengatakan, bahwa penderitaan ringan yang kualami tidak pernah sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Seberat apapun, mari kita belajar bahwa apa yang kita alami sekarang ini semuanya suatu saat pasti akan berlalu. Karena ada satu kehidupan yang sudah Tuhan janjikan, kehidupan kekal. Maka mari kita bersandar berpegang kepada Dia. Dan yang kedua, ketika Maria Magdalena dan juga Maria yang lain berjumpa dengan Yesus, dia sujud memeluk kakinya dan menyembah Dia. Maka mari kita hari-hari ini, ketika Yesus juga boleh berjumpa dalam kehidupan saya dan saudara melalui firman-Nya. Maka alami perjumpaan pribadi diri kita dengan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Ketika firman itu boleh kita dengar dan Roh Kudus boleh berbicara di dalam hati kita bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Alami perjumpaan itu dan sembahlah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini kita tidak perlu panik lalu pergi ke dalam tanda kutip ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain. Lalu kita mulai aneh-aneh, lalu kita mulai membuat suatu keputusan-keputusan yang fatal dan ceroboh. Dengan kata lain mungkin kita mulai meninggalkan Tuhan Yesus dan beralih kepada ajakan-ajakan kepada Allah-Allah yang lain. Ingat, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan itu. Maka jangan panik, jangan takut, jangan aneh-aneh. Jangan saling bertengkar satu dengan yang lain. Sudah, jangan menyalahkan satu yang lain. Mari kita sama-sama sujud menyembah Yesus. Sebagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain ini ketika dijumpai oleh Tuhan Yesus, dia sujud dan menyembah. Dengan juga hari ini. Bahkan di tengah-tengah wabah corona ini, Tuhan Yesus menjumpai saya dan saudara melalui firman-Nya. Dan ketika Roh Kudus itu boleh meneguhkan bahwa firman ini hidup dan firman iya dan amin. Sembahlah Dia. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahkan di ayat ke-10, katakan pada murid-muridku dan saudara-saudaraku, bahwa aku akan menjumpai mereka di Galilea. Mempunyai makna bahwa Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara, hari-hari ini mungkin kita mulai bimbang dan ragu. Tuhan, katanya Engkau menyertai aku. Mana? Saudara, seringkali kita mengartikan semau kita sendiri, bukan? Bahwa kalau Tuhan menyertai berarti masalah pasti harus beres. Itu kan kemauan kita, itu kan pemaksaan kita. Tuhan menyertai saya dan saudara bukan berarti lalu persoalan di sekitar kiri kita harus beres. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Itu yang kita tuntut. Tapi yang Tuhan berikan apa? Tuhan Yesus berkata damai sejahtera yang melebihi segala akal dan pikiran. Itu yang ada dalam hidup kita, yang memelihara hati dan pikiran kita. Meskipun harus melewati lembah yang gelap. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu ibarat seekor domba di tengah-tengah serigala. Jadi ketika kita merasa, wah kalau Tuhan Yesus menyertai, itu pasti tidak ada masalah. Itu mah pikiran kita.
itu kan maunya kita. Tapi apakah itu yang benar? Tidak. Yang benar adalah damai Allah. Yesus beserta dengan saya dan saudara, meskipun harus melewati kenyataan-kenyataan hidup yang pahit sekalipun. Pagi hari ini, dialah ada Yesus Kristus Tuhan, pemberi harapan pasti. Karena kubur kosong membuktikan bahwa kebangkitannya bukan berita kosong, melainkan berita yang pasti. Dia bangkit, dia menang, dan dia memberikan kemenangan atas maut itu buat saya dan saudara. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah pagi hari ini kami ditolong ya Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh diteguhkan. Meskipun harus melewati hari-hari yang sulit dan sukar ini, namun kami tidak hilang pegangan hidup kami. Engkau adalah sandaran kami satu-satunya ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita masing-masing untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Esta Masimutus hari ini. Untuk itu mari kita mempersembahkan persembahan kita sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. Mari kita mempersembahkan persembahan ini dan kita berdoa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu karena Engkau sudah memberikan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima dengan baik dan berdoa supaya Tuhan memberkati setiap tangan yang mempersembahkan persembahan, karena mereka mempersembahkan dengan kerelaan hati mereka masing-masing. Berkati Tuhan dengan kelimpahan untuk mereka. Kami mohon juga kiranya Tuhan mengujikan sehingga persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, persembahkan persembahan, masukkan ke dalam amplop, kemudian simpan. Dalam kesempatan yang lain kita akan kumpulkan bersama-sama. Atau kita bisa mempersembahkan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Pengumuman untuk kita semuanya untuk kegiatan minggu ini, kebaktian-kebaktian yang biasanya kita lakukan ibadah hari Minggu tetap kita adakan secara lewat gadget kita masing-masing, menggunakan medsos dan untuk kebaktian-kebaktian yang lain seperti KPK, PLBK, sekolah minggu, doa malam, sementara kita istirahatkan terlebih dahulu. Nanti dalam kesempatan yang lain kita akan bisa memulai kembali kalau situasinya sudah kondisi yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersama mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita tutup kepala, kita satukan hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami merendahkan hati kami masing-masing. Kami rindu doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga tidak ada satu penghalang yang menghalangi doa-doa yang kami naikkan bersama-sama. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam jemaat Tuhan. Mereka Tuhan lindungi dari mara bahaya, dari segala kesulitan,
Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan betul-betul memberikan perhatian yang sangat khusus dan menunjukkan kasih-Nya kepada jemaat-Mu yang di tempat ini. Kami berdoa secara kerohanian mereka, supaya Tuhan menumbuhkan hati mereka, sehingga mereka makin mengasihi Tuhan, hidup mereka makin dewasa di dalam kasih-Nya, di dalam kesuciannya, di dalam pengharapannya, mereka makin setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya anugerah-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi jemaat ini. Kami mohon ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan jasmani mereka. Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang kehilangan pekerjaan dalam situasi yang tertentu saat ini, kiranya Tuhan pelihara, Tuhan buka jalan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang lagi. Dalam kesulitan-kesulitan yang lain, Tuhan kiranya Engkau senantiasa menyertai, Engkau menjadi satu penasihat yang ajaib bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Kami mendoakan juga bangsa dan negara kami. Situasi yang sulit kami rasakan pada saat ini Tuhan, masalah ekonomi, sungguh-sungguh kami merasakan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan juga bahkan mereka penghasilan yang menjadi berkurang. Tuhan, kiranya Engkau menolong melalui ini, biar lawan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu para pemimpin kami, mereka yang punya tanggung jawab tertentu, biarlah mereka sungguh-sungguh memikirkan situasi keadaan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berikan tanggung jawab yang berat untuk mereka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, hikmat, bijaksana bagi para pemimpin kami, dari presiden sampai ke bawah. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan ini. Semuanya ini kami panjatkan dalam tangan Tuhan dengan penuh keyakinan Tuhan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, menyiari engkau serta mencurahkan berkat-berkat-Nya kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, kasih sayangnya di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai